Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusun topik atau judul penelitian kualitatif. Langkah yang pertama, ketika kita akan mencari judul atau menyusun judul penelitian kualitatif, kita harus menentukan topik penelitian terlebih dahulu dengan cara kita melihat di lingkungan sekitar kita bagaimana kejadian sosial yang terjadi di lingkungan tersebut. Baru kita bisa mengambil judul atau topik penelitian yang sesuai dengan kejadian sosial di lingkungan sekitar kita. Setelah itu kita bisa menentukan masalah penelitian yang sekiranya mudah dipahami ketika kita akan melakukan proses wawancara atau observasi, agar selanjutnya ketika kita melakukan penelitian tersebut, kita itu bisa meneliti sesuai dengan kemampuan kita. Selanjutnya yaitu ketika kita sudah menentukan judul penelitian, kita menentukan batasan masalah yang diteliti agar bisa menegaskan penelitian yang akan kita lakukan. Judul penelitian tersebut juga harus menggambarkan kegiatan penelitian judul atau yang akan dilakukan tersebut. Jadi judul tersebut harus mencakup bagaimana atau menggambarkan dari topik judul tersebut. Judul juga harus bisa menjelaskan subjek ataupun maksud dari seorang peneliti. Jadi judul itu harus mencakup beberapa hal, yaitu menggambarkan kegiatan penelitian, selanjutnya juga menjelaskan subjek dan juga maksud peneliti. Agar apa? Karena judul tersebut itu merupakan sesuatu yang akan menjadi daya tarik seseorang untuk membaca. Maka harus membuat judul dengan kata yang semenarik mungkin dan juga mencakup dari semua isi dari penelitian. Seperti contoh yang saya ambil. Saya mengambil contoh penelitian kualitatif dengan cara saya melihat kejadian sosial yang terjadi di lingkungan sekitar saya. Pada saat itu, banyak para santri di Pondok Pesantren Nurut Tauhid yang masih banyak melakukan sholat berjamaah dengan menjadi makmum masbuk. Hal itu terjadi karena para santri yang dominan malas menunggu untuk melakukan sholat berjamaah, yang mana mereka mengisi waktu mereka dengan bergibah, bercerita, ataupun tiduran di kamar masing-masing daripada menunggu imam untuk melakukan sholat berjamaah di musola. Hal itu menjadi hambatan bagi seluruh pengurus pada saat itu untuk merealisasikan program-program mereka. Oleh sebab itu, maka pengurus pada tahun ajaran 2021-2022 menjalankan atau menambah program yaitu qiraat Al-Quran. Karena para santri yang dominan memiliki suara yang bagus, ketika diadakannya kegiatan qiraat ini, itu banyak para santri yang memiliki semangat yang luar biasa. Mereka melakukan kegiatan ini bukan karena semata-mata mengikuti kegiatan wajib di pondok pesantren, melainkan dalam diri mereka sudah tertanam untuk mengikuti kegiatan tersebut. Jadi hal tersebut mempermudah untuk terrealisasikannya kegiatan tersebut menjadi lancar. Ketika saya mengamati kejadian sosial tersebut, maka saya mengambil contoh yaitu bagaimana caranya agar para santri bisa mengikuti sholat berjamaah. Dan saya mengambil topik penelitian atau judul penelitian yaitu modifikasi perilaku dengan adanya qiraat Al-Quran untuk sholat berjamaah di Pondok Pesantren Nurut Tauhid. Langkah selanjutnya yaitu menentukan rumusan masalah atau fokus penelitian. Rumusan masalah atau fokus penelitian ini merupakan topik yang penting bagi seorang peneliti. Karena dalam fokus penelitian itu yang akan membantu peneliti untuk tetap fokus pada topik penelitian agar penelitian bisa fokus mencari data ataupun mengumpulkan data ataupun menganalisis data sesuai dengan topik penelitian. Dan bentuk dari fokus penelitian atau rumusan masalah bisa berupa pertanyaan mengenai topik yang diangkat. Fokus penelitian juga merupakan garis besar
karena fokus penelitian ini yang akan berpengaruh dalam pengumpulan data, observasi, hingga analisis hasil penelitian. Selanjutnya yaitu grand theory ataupun teori. Grand theory ini dalam penelitian merupakan konsep utama yang akan dipakai oleh seorang peneliti untuk memperoleh sebuah informasi ataupun data, serta mendukung penelitian yang berdasarkan pada hasil riset. Jadi teori ini sangat penting bagi sebuah penelitian karena pada dalam teori ini yang akan dipakai oleh seorang peneliti untuk memperoleh banyaknya informasi. Cara mencari atau menyusun grand teori ini dengan menggunakan materi landasan teori untuk meningkatkan kualitas penelitian agar peneliti mendapat dukungan teori yang sama, serta peneliti juga bisa mendapat dukungan teori yang sama. Hal ini yang akan mempermudah penelitian tersebut bisa kita lakukan dengan lancar. Selanjutnya, teori juga bisa didasarkan pada jurnal ataupun buku panduan metodologi penelitian kualitatif. Grand teori ini sangat penting karena grand teori yang akan menjadi penguat data. Jadi dalam mencari teori, kita harus benar-benar mencari teori yang sekiranya sama dengan apa yang akan kita bahas dalam sebuah penelitian. Teori yang kita ambil juga harus sesuai dengan variabel yang kita gunakan. Langkah yang keempat yaitu teknik terjun lapangan, mulai dari merumuskan pedoman wawancara, observasi, dan juga dokumentasi hingga triangulasi. Dalam pengumpulan data itu sangat penting bagi seorang peneliti dalam penelitian yang akan diteliti, karena kesalahan dalam pengumpulan data akan berakibat fatal jika data tersebut tidak valid, sehingga hasil penelitian tidak dapat dipertanggungjawabkan. Terlebih jika hasil penelitian akan digunakan sebagai pertimbangan kebijakan publik. Jadi, penelitian yang kita lakukan itu harus sesuai dari pengumpulan datanya, mulai dari wawancara ataupun observasi. Contoh, ketika mau melakukan atau mengetahui bagaimana cara kerja kepala desa di suatu desa, kita bisa melakukan wawancara kepada orang-orang di desa tersebut, seperti kepada Pak RT, Pak RW, ataupun juga rakyat yang hidup di desa tersebut. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana kinerja dari seorang kepala desa. Dan jika kita mau mengetahui tradisi di suatu desa tersebut, maka kita bisa menggunakan dengan metode observasi. Jadi ketika kita mau melakukan pengumpulan data, kita harus benar-benar melakukan pengumpulan data yang sesuai dengan topik atau pembahasan yang akan kita ambil. Selanjutnya yaitu juga diperlukan pendekatan multimetode yang mana dilakukan oleh seorang peneliti pada saat mengumpulkan ataupun menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi. Jika didekati dari berbagai sudut pandang, hal tersebut disebut dengan triangulasi. Selanjutnya yaitu langkah yang kelima adalah cara menuangkan hasil wawancara menjadi paparan data. Data merupakan beberapa kumpulan fakta, dan data diolah untuk diutarakan secara jelas dan dapat dimengerti oleh orang lain. Dalam menyajikan hasil wawancara menjadi paparan data, hanya perlu menyajikan informasi yang berasal dari hasil pengolahan ataupun wawancara, sehingga kutipan wawancara mendominasi isi dari paparan data tersebut. Dan paparan data dari berbagai teknik pengumpulan data dapat disajikan secara bergantian sesuai dengan tuntutan dalam menjawab sebuah rumusan masalah ataupun fokus penelitian. Paparan data yang kita paparkan pada bagian paparan data adalah hasil dari sebuah pengolahan
data. Paparan data yang kita paparkan pada bagian paparan data merupakan dari hasil pengolahan data yang dikumpulkan melalui pengamatan dengan menggunakan panca indera atas peristiwa sosial yang terjadi pada penelitian yang kita teliti. Jadi, data-data yang berhasil dihimpun dari pengamatan ini selanjutnya akan diolah atau dianalisis untuk menjadi informasi yang disajikan dalam bagian ini. Langkah selanjutnya yaitu langkah yang keenam, yaitu menyusun pembahasan hasil penelitian dengan membuat hasil penelitian secara ringkas. Melakukan komparasi hasil penelitian dengan sebuah teori, regulasi dan hasil penelitian sebelumnya yang mana diambil dari landasan teori pada bab 2. Jikapun ada tambahan rujukan teori, itu sebaiknya ditulis pada bab 2, bukan pada bab 5 ini. Dan yang terakhir, dengan menuliskan pendapat atau pandangan seorang peneliti terhadap hasil pembahasan yang berbentuk saran, opini, ataupun penilaian dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu cara menyimpulkan hasil dari penelitian. Kesimpulan yang kita tuliskan pada bagian akhir dari suatu karya ataupun penelitian kualitatif ini, kita yaitu dengan menuliskan kesimpulan tentang keseluruhan atau intisari dari suatu gagasan atau penelitian. Pada bagian ini juga biasanya akan menarik perhatian pembaca karena berisi pembahasan akhir yang berguna untuk menambah pengetahuannya. Seorang penulis juga harus memperhatikan bagian ini. Tidak hanya fokus pada mengutamakan pada bagian awal atau pendahuluan dan isi saja. Di bagian inilah seharusnya penulis mengemukakan sebuah inti dari apa yang sudah dihasilkannya sehingga menambah pemahaman bagi siapa saja yang melihatnya. Jadi kesimpulan ini juga sangat penting dalam suatu penelitian. Langkah selanjutnya yaitu langkah yang terakhir atau langkah yang ke-8 dalam penelitian kualitatif, yaitu bagaimana cara kita menulis abstrak dalam penelitian kualitatif. Dalam menulis abstrak itu ada beberapa poin. Yang pertama, penulis harus memperhatikan jumlah katanya. Sebenarnya dalam penelitian kualitatif itu tidak aturan tertulis terkait dengan banyaknya kata yang dilakukan atau ditulis dalam abstrak ini. Cuman kebanyakan jumlah kata yang tertulis dalam sebuah abstrak itu tidak jauh, berkisar antara 150 hingga 250 kata. Selanjutnya, penulis juga harus menjelaskan latar belakang masalah penelitian pada bagian abstrak. Jadi, pada bagian abstrak ini ada latar belakang masalah penelitian yang tertulis untuk membantu pembaca dalam memahami permasalahan yang dibahas. Sebaiknya bagian ini disampaikan secara singkat dan untuk mempermudah dipahami. Jadi dalam abstrak ini juga ada latar belakang masalah penelitian yang ditulis secara singkat dan juga bisa dimengerti. Selanjutnya yaitu metode penelitian harus disinggung dalam abstrak penelitian ini. Jadi dalam abstrak itu selain menulis latar belakang masalah juga harus menulis atau menyinggung tentang metode penelitian dalam penelitian yang dilakukan ini. Metode penelitian sendiri merupakan cara yang digunakan untuk menemukan data penelitian. Metode ini terdiri dari dua jenis, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Jadi ketika kita melakukan metode kualitatif, maka kita paparkan pada abstrak ini bahwa kita menggunakan metode kualitatif. Selanjutnya, hal yang ada pada sebuah atau abstrak itu tidak perlu menjabarkan hasil penelitian dengan secara lengkap. Penulis dapat membahas keseluruhan hasil penelitian secara umum.
Jadi tetap menulis keseluruhan dari penelitian tersebut, hanya intinya saja. Dan yang terakhir, pada bagian abstrak, penulis harus menyisipkan kata kunci yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Jumlah kata kunci ini berkisar dari 3-5 kata yang dipisahkan dengan tanda koma. Sekian dari saya, bagaimana cara menyusun judul penelitian kualitatif sampai akhir. Itu adalah pemahaman yang saya pahami dari awal pertemuan hingga akhir pertemuan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.